Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya cintai, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dengan materi sholat jamak dan qashar. Baiklah anak-anakku sekalian, mengawali pembelajaran kita di pembelajaran jarak jauh ini, mari kita bersama-sama membuka pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, agar kita mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita terlebih dahulu berdoa kepadanya. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamirak wa arifu bihi nawahiyak warzuqna. Allahumma balagata fahmin nabiyyin wa fasahata hifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna. Allahumma binuril ilmi wa sur'atil fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa 'allimna israr hikmataka ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Bapak akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan dibahas pada pertemuan ini. Yang pertama, menunaikan sholat jamak qashar ketika bepergian jauh atau musafir sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. Yang kedua, menghayati perilaku disiplin sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat jamak dan qashar. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat jamak dan qashar. Dan keempat, mempraktekkan sholat jamak dan qashar. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian yang saya banggakan, dalam pembelajaran ini ada beberapa karakter yang diharapkan yang perlu dimiliki oleh siswa, khususnya kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda. Yang pertama adalah perilaku disiplin. Artinya di sini bahwa walau betapapun di mana dan kapanpun anak-anak sekalian itu tetap menjalankan ibadah kepada Allah, khususnya ibadah sholat. Yang kedua, perilaku tanggung jawab, bahwa melaksanakan ibadah sholat itu bagi siswa khususnya SMP Negeri 16 Samarinda kelas 7 harus tetap bertanggung jawab bahwa perintah sholat itu harus dilaksanakan. Yang kedua, karakter atau perilaku religius.
di mana siswa harus menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian daripada kebutuhan hidupnya. Yang keempat, perilaku jujur. Walaupun kita berjalan sendirian, waktu melaksanakan sholat tiba, maka kita harus melaksanakan perintah tersebut, yaitu sholat. Baiklah anak sekalian, kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini di materi sholat jamak dan qashar, itu Bapak membagi dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Di mana aspek pengetahuannya itu meliputi pengertian, dalil tentang sholat jamak dan qashar, hukum melaksanakan sholat jamak dan qashar, syarat-syarat melaksanakan sholat jamak dan qashar, macam-macam sholat jamak, dan sholat yang dibolehkan untuk dijamak. Sedangkan dalam aspek keterampilannya, nanti siswa akan memiliki kemampuan mempraktekkan sholat jamak, mempraktekkan sholat qashar, dan mempraktekkan sholat jamak qashar. Berikutnya adalah tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran materi sholat jamak dan sholat qashar ini, yang pertama adalah agar siswa memahami pengertian sholat jamak dan sholat qashar. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan menjelaskan pengertian sholat jamak dan sholat qashar. Yang ketiga, agar siswa memiliki kemampuan memahami dan menjelaskan dalil-dalil atau dasar dari Al-Quran dan Al-Hadis yang berkaitan dengan sholat jamak dan sholat qashar. Yang keempat, siswa mampu mengimplementasikan pemahaman sholat jamak dan qashar dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak sekalian, mari kita memasuki pembahasan materi. Kita awali dari pengertian sholat jamak. Mungkin ada anak sekalian, ada yang tahu apa itu sholat jamak. Coba anak sekalian perhatikan buku paket dan LKS-nya. Di situ sudah dijelaskan bahwa pengertian sholat jamak adalah menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu dan dilaksanakan dalam satu waktu. Itu sedangkan pengertian sholat jamak. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, timbul pertanyaan, apa dasar atau dalil yang membolehkan pelaksanaan sholat jamak? Mari kita lihat di hadis riwayat Muslim. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajila bihis sayru jama'a bainal maghribi wal isya. Artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan dengan terburu-buru, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak antara salat maghrib dan isya. Kemudian di hadis yang lain, dari hadis riwayat Muslim juga, an Anasin radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
idza arada ay yajma'a bainas salataini fi safari akharaz zuhri hatta yadkhula awwalu waqtil asri thumma yajma'u bainahuma, rawahu Muslim. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak menjamak antara dua solat ketika dalam perjalanan, beliau mengakhirkan solat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Inilah dua hadis yang merupakan dalil dibolehkannya melaksanakan jamak solat, ya, atau menjamak solat baik itu zuhur dengan asar, maghrib dan isya. Baiklah anak sekalian, menelah kedua hadis tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa hukum mengerjakan sholat jamaah adalah mubah, dibolehkan. Hal ini merupakan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala atau rukhsah bagi orang-orang yang memenuhi persyaratan. Ya, jadi hukum melaksanakan sholat jamaah itu mubah, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Anakku sekalian yang saya banggakan, dengan dibolehkannya seseorang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir untuk menjamak sholat, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, berikut ini syarat untuk menjamak dua sholat dalam satu waktu sebagai berikut. Yang pertama, pada saat sedang melakukan perjalanan jauh, jarak tempuhnya itu tidak kurang dari 80,640 km. Jadi minimal 80 lebih, ya, 80 km 640 meter. Yang kedua, syarat yang kedua, itu perjalanan yang dilakukan bertujuan baik, bukan untuk kejahatan atau maksiat. Misalnya mau pergi menuntut ilmu, ya. Yang ketiga, sakit atau dalam kesulitan. Ya, misalnya tidak kuat bangun. Nah, kalau sholat setiap saat merasa berat, maka dua waktu sholat itu boleh disatukan, ya, boleh digabungkan, ya. Yang keempat, sholat yang dijamak yaitu sholat adaan, tunai, bukan sholat qada, ya. Artinya di sini misalnya zuhur dengan asar, sudah masuk waktu zuhur atau asar, boleh menjamak. Bukan sholat yang tertinggal beberapa hari yang lalu dijamak, itu tidak boleh, ya. Bukan itu yang dimaksud. Yang kelima, berniat menjamak ketika takbiratul ihram. Nah, ini nanti anak sekalian bisa mempraktekkan di kegiatan penerapan atau pelaksanaan praktek sholat jamak dan qasar. Nah, baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya adalah sholat yang dibolehkan dijamak. Mari kita lihat sholat fardu yang boleh dijamak, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu
4 waktu sholat ini yang boleh dijamak, sedangkan subuh itu tidak boleh dijamak dengan waktu yang lain, ya. Berikutnya yaitu macam-macam sholat jamak. Anakku sekalian yang saya banggakan, sholat jamak terbagi 2 macam, yaitu sholat jamak takdim, menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu sholat yang pertama. Yang kedua, sholat jamak takhir, menjamak sholat yang dilaksanakan dalam waktu sholat yang kedua, ya. Baiklah anak sekalian, mari kita lihat pengertian sholat jamak takdim, ya. Diperhatikan di buku JLKS-nya atau di buku paketnya. Yang dimaksud dengan sholat jamak takdim ialah sholat yang dikerjakan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Ya, diulangi, sholat jamak takdim, sholat yang dikerjakan dengan cara menggabungkan 2 sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang kedua. Misalnya zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar, maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya, pada waktu maghrib. Nah, anakku sekalian, tadi Bapak singgung bahwa sholat jamak takdim, ya, sholat jamak takdim yaitu sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur. Jumlah rakaatnya tetap 4 rakaat sholat zuhur dan 4 rakaat sholat asar. Sholat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu maghrib. Jumlah rakaatnya 3 rakaat sholat maghrib dan 4 rakaat sholat isya, ya. Nah, selanjutnya, apa syarat-syarat sholat jamak takdim? Mari kita lihat. Adapun syarat-syarat dalam melaksanakan sholat jamak takdim sebagai berikut. A. Mendahulukan sholat yang lebih awal dari kedua sholat. Tadi zuhur dengan asar, zuhur dulu baru asar. Yang kedua, berniat menjamak sholat, dan saat yang paling tepat untuk itu adalah pada permulaan sholat yang pertama. C. Tidak menyelingi antara 2 sholat itu, yaitu tidak ada selang waktu atau jeda yang lama di antara kedua sholat. Artinya di sini begitu habis salam dari sholat yang pertama, maka langsung berdiri iqamah, kemudian berniat sholat jamak sholat kedua. Jangan berbincang-bincang dulu baru dilanjutkan. Ya, ini tidak boleh, ya. Bagian D, tetap dalam keadaan bersafar dalam perjalanan saat mengawali sholat pertama hingga selesai darinya dan mengawali sholat kedua. Jadi kita dalam perjalanan, dalam safar, perjalanan. Baiklah anak-anak sekalian, kita masuk ke sholat jamak takhir, ya. Apa pengertian sholat jamak takhir? Mari kita lihat.
Salat jamak takhir ialah salat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua salat fardu dan dilaksanakan pada waktu yang kedua atau terakhir. Nah, lalu bagaimana waktu pelaksanaan salat jamak takhir? Waktu pelaksanaan salat jamak takhir sebagai berikut. Saat A, salat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu asar. Jumlah rakaatnya tetap 4 rakaat salat zuhur, 4 rakaat salat asar. B, salat maghrib dengan isya dikerjakan di waktu isya. Jumlah rakaatnya 3 rakaat salat maghrib dan 4 rakaat salat isya. Nah, selanjutnya, apa syarat-syarat melaksanakan salat jamak takhir? Adapun syarat-syarat dalam melaksanakan salat jamak takhir sebagai berikut. A, berniat menjamak salat dan saat yang paling tepat untuk itu adalah pada permulaan salat pertama. Sampai sama tadi dengan takdim. B, dilaksanakan secara berurutan, mendahulukan salat yang lebih awal daripada kedua salat. Yang C, tidak menyelingi antara dua salat itu, yaitu tidak ada selang waktu jeda yang lama di antara kedua salat. D, tetap dalam keadaan bersafar dalam perjalanan saat mengawali salat pertama hingga selesai darinya dan mengawali salat kedua. Baiklah, anak sekalian, sebelum pindah ke pembahasan salat qasar, mudah-mudahan anak sekalian sudah bisa dipahami. Baiklah, kita akan pindah ke salat qasar. Pengertian salat qasar. Diperhatikan bukunya, LKS dan buku paket. Salat qasar ialah menjalankan salat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Saya ulangi, salat qasar ialah menjalankan salat fardu dengan cara meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Selanjutnya, mari kita lihat dasar hukum atau dalil yang dijadikan dasar untuk melaksanakan salat qasar. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 101, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqasar salat, antaqsuru, ya, mengqasar salat jika kamu takut diserang orang kafir.
Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi sini ada kata-kata antaqasuru. Nah, kamu mengqasar sholat. Selanjutnya mari kita lihat hukum melaksanakan sholat qasar. Nah, dari penjelasan Quran surah An-Nisa, surah keempat, ayat 101 tersebut di atas, memberikan gambaran kepada kita bahwa mengqasar sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat, hukumnya adalah mubah, dibolehkan. Ya, dibolehkan. Jadi kalau kita dalam perjalanan, tadi kurang lebih 80 kilo lebih, ya, mau mengqasar sholat itu dibolehkan. Nah, kemudian apa syarat sah melaksanakan sholat qasar? Ayo, mari kita lihat. Adapun syarat-syarat mengqasar sholat sebagai berikut. Perjalanan dilakukan bertujuan bukan untuk maksiat, tetapi untuk kebaikan, menuntut ilmu, pergi berdagang, ya. Yang kedua, jaraknya jauh, sekurang-kurangnya 80,640 km lebih. Nah, contoh dari Samarinda ke Balikpapan. Jarak Samarinda ke Balikpapan itu 118 km. Itu sudah dibolehkan kita mengqasar sholat, ya, dalam perjalanan. Selanjutnya C, sholat yang diqasar adalah sholat adaan, tunai, bukan sholat qada. Sholat fardu yang 4 rakaat seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Ya, karena ketiga sholat fardu ini yang 4 jumlah rakaatnya. Nah, sedangkan subuh dengan maghrib itu tidak boleh. Ya, karena maghrib itu ganjil, sedangkan subuh itu cuma 2 rakaat. Kalau mau diringkas menjadi 1 itu tidak boleh, ya. Karena yang 1 rakaat itu hanya salat witir, ya. Boleh 1, 3, 5, 7 dan sebagainya. Kalau salat subuh tetap 2 rakaat. D, berniat salat qasar ketika takbiratul ihram. Ya, semua perbuatan yang mau dilaksanakan harus diniatkan, apalagi ini mau sholat. Anak-anakku sekalian, kita sudah membahas sholat jama', sudah membahas sholat qasar. Nah, itu terpisah, ya, terpisah sholat jama', sholat qasar. Nah, sekarang kita akan lihat pembahasan berikutnya adalah sholat jama' qasar. Ya, sholat itu dijama' sekaligus dikasar. Kalau tadi yang pertama adalah sholat yang dijama' tersendiri dan sholat qasar. Nah, sekarang tergabung, ya, sholat jama' qasar. Ya, mari kita lihat. Pengertian sholat jamaah qasar, yaitu sholat jamaah qasar ialah melaksanakan sholat fardu dengan cara dijama' sekaligus diqasar rakaatnya, jumlah rakaatnya, ya. Nah, hukumnya adalah mubah, dibolehkan, dan syaratnya sama dengan syarat sholat jama' dan qasar. Berikutnya adalah tata cara
sholat jamak qashar. Tadi sudah dibahas tata cara, syarat-syarat sholat jamak dan sholat qashar. Selanjutnya adalah sholat jamak qashar. Kalau kita sudah pahami tata cara sholat jamak takdim maupun jamak takhir serta sholat qashar, maka kalian akan lebih mudah memahami dan melaksanakan tata cara sholat jamak qashar. Itu tidak sulit. Kalau yang pertama tadi, sholat jamak takdim maupun jamak takhir serta sholat qasharnya sudah dipahami, sudah dimengerti tadi tata caranya, syarat-syarat sebagainya, maka sholat jamak qashar ini juga akan mudah dipahami. Ya. Anak-anakku sekalian, dari pembahasan tersebut di atas, anak-anakku sekalian mudah-mudahan sudah memahami betul-betul, ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian aspek keterampilannya, ya, itu praktek sholat jamak, sholat qashar, dan sholat jamak qashar. Anak-anakku sekalian, mari kita lihat tata cara praktek sholat jamak takdim. Ya, tadi dijelaskan di awal bahwa sholat yang bisa dijamak, jamak takdim, yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, dengan ketentuan sebagai berikut. Kita lihat dulu zuhur dengan asar, jamak takdim. Nah, kita mulai dari memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sholat. Persyaratan yang kita pahami tadi, ya, sudah diuraikan. Kemudian melaksanakan sholat itu harus didahului dengan azan dan iqamah. Selanjutnya melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim pada waktu takbiratul ihram. Nah, bagi orang yang mau melafazkan, melisankan niatnya, ini contoh niat: usolli fardaz zuhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri jam'a takdimi mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, setelah berniat, lanjutkan sholat zuhur 4 rakaat sampai salam. Nah, setelah salam, lanjutkan dengan sholat asar, didahului iqamah dengan niat jamak takdim. Nah, contoh yang mau melafazkan niatnya: usolli fardaz zuhuri arba'a raka'atim majmu'an ma'al zuhri jam'a taqdimi mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Selanjutnya melaksanakan sholat asar 4 rakaat sampai salam. Nah, perlu saya sampaikan bahwa niat itu sesungguhnya ada di dalam hati. Bagi yang kuat hatinya, maka hatinya lah yang melakukan niat itu. Tetapi kalau hatinya belum kuat, maka harus diperkuat dengan lisan. Maka tidak salah kalau ada di antara kita berniat dengan melisankan, melafazkan lewat lisan, tetapi sumbernya tetap dari hati. Baiklah anak sekalian, itu jamak takdim zuhur dengan asar. Selanjutnya jamak takdim maghrib dengan isya, hampir sama.
memulai persyaratan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, melaksanakan sholat didahului iqamah. Melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat diawali dengan niat untuk sholat jamak takdim pada waktu takbiratul ihram. Sekali lagi, bagi yang mau melafazkan silahkan. Ya. Nah, lafaznya usolli fardal maghribi salasa raka'atim majmu'an ma'al isya jam'a taqdimi mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah berniat, lanjutkan sholat maghrib 3 rakaat sampai salam. Setelah salam, lanjutkan sholat isya didahului iqamah dengan niat usolli fardal isya'i 4 raka'atim majmu'an ma'al maghribi jam'a taqdimi mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lanjutkan melaksanakan sholat isya 4 rakaat sampai salam. Baiklah anak-anakku sekalian, selanjutnya kita lihat tata cara pelaksanaan salat jamak takhir. Tetap sama tadi, waktunya adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Mari kita lihat salat jamak takhir, zuhur dengan asar. Penjelasan tadi bahwa tetap sesuai dengan urutan, walaupun waktu yang kedua. Ada juga pendapat mengatakan bahwa pelaksanaan jamak takhir ini, misalnya zuhur dengan asar, asar dulu baru zuhur, isya baru maghrib. Tetapi bagi saya, pendapat saya, bahwa jamak takhir ini tetap sesuai dengan urutan sholat. Ya, zuhur dengan asar, zuhur didahulukan, kemudian asar, walaupun waktunya dikerjakan di waktu asar. Maghrib didahulukan daripada isya, walaupun dilaksanakan pada waktu isya. Mari kita lihat, hampir sama, ya. Hanya niatnya saja lagi yang kita ganti dari takdim menjadi takhir. Salat zuhur, usolli fardaz zuhri 4 raka'atim majmu'an ma'al asri jam'a ta'khiri mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Asar, usolli fardal asri 4 raka'atin majmu'an ma'al zuhri jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, maghrib dengan isya, niatnya tadi takdim juga diganti menjadi takhir. Ya, usolli fardal maghribi salasa raka'atin majmu'an ma'al isya'i jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, isya, ya, usolli fardal isya'i 4 raka'atim majmu'an ma'al maghribi jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, jumlah rakaatnya tetap sama karena di jamak, belum dikasar. Nah, selanjutnya adalah praktek sholat qasar
hampir sama tadi langkah-langkahnya. Ya, yang membedakan hanya di niat. Ya, bagi yang mau melafazkan niatnya, silahkan dilafazkan. Yang tidak mau melafazkan niatnya hanya di hati juga baik. Ya, karena memang di hatilah sumbernya nih niat. Ya, coba kita lihat zuhur. Ya, bahwa yang perlu diqashar itu adalah sholat yang 4 rakaat. Itu dikasar, diringkas menjadi 2 rakaat. Ya, usolli fardaz zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Usolli fardal asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Usolli fardal isya'i rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Ya, yang mau melafazkan ya, yang jangan dipertentangkan, yaitu melafazkan padahal niatnya di hati. Ya, karena yang melafazkan itu untuk meneguhkan hatinya, maka dilisankan lafazkan. Tetapi kalau sudah hatinya kuat, ya, maka lakukan dengan hati. Jangan sampai dipertentangkan, ya. Tidak usah dipertentangkan masalah ini, ya. Baiklah, anak-anakku sekalian, tadi kita sudah membahas jamak takdim, jamak takhir, dan qasar. Nah, selanjutnya kita membahas yaitu sholat jamak takdim qasar. Jadi digabung waktunya dan diringkas rakaatnya. Ya. Kalau tadi menggabung di jamak takdim takhir, di qasar, diringkas. Nah, sekarang digabung dan dikasar. Ya. Mari kita lihat, yang membedakan cuma di niat. Ya, cuma di niat yang membedakan. Maka kita lihat zuhur dengan nasar. Ya, dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Usolli fardaz zuhri rak'ataini qasran majmu'an ma'al asri jam'a takdimi mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Tadi itu arba rakaatin tadi ganti menjadi rak'ataini. Nah, niat untuk salat asar jamak takdim qasar, ya. Niatnya perhatikan. Usolli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an ma'al zuhri jama'a takdimi mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, kemudian maghrib dengan isya. Ingat, maghrib tidak bisa diringkas rakaatnya. Karena rakaatnya ada 3. Tidak mungkin mau meringkas 3 rakaat menjadi 1,5 rakaat. Tidak mungkin, ya. Mari kita lihat usolli fardal maghribi 3 rakaatin majmu'an ma'al isya'i maqsuratin jam'a takdimi mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Salat isya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Usolli fardal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jam'ah takdimi mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. 2 rakaat. Baiklah, selanjutnya salat jamak takhir qasar. Salat jamak takhir qasar. Ya, tadi kalau jamak takdim qasar, zuhur asar laksanakan di waktu zuhur masing-masing 2 rakaat. Jamak takdim qasar maghrib dan isya 3. Maghrib 3. Ulangi, maghrib 3, isya 2
2 dikerjakan di waktu maghrib. Nah sekarang kita lihat sholat jamak takhir qasar. Ya, zuhur dengan asar 2 rakaat dikerjakan di waktu asar. Maghrib dengan isya, maghrib 3, isya 2 dikerjakan di waktu isya. Oke, kita lihat yang membedakan lagi-lagi niatnya. Ya, jadi takdim menjadi takhir. Ya, usolli fardaz zuhri rak'ataini qasran majmu'an ma'al asri jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Usolli fardal asri rak'ataini qasran majmu'an ma'al zuhri jam'a ta'khirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, itu zuhur dengan asar. Nah, selanjutnya adalah maghrib dengan isya. Ingat, maghrib 3 rakaat. Jangan diringkas. Ya. Usolli fardal maghribi salasa rakaatim majmu'an ma'al isya'i maqsuratin jama'a ta'khirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu niat maghrib. Isya, usolli fardal isya'i rak'ataini qasran majmu'an ma'al maghribi jama'a ta'khirin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Laksanakan 2 rakaat. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa kelas 7 SMP Negeri 16 Samarinda, dalam pembelajaran jarak jauh, apakah anak-anakku sekalian sudah memahami tentang pelaksanaan sholat jamak, sholat qasar, sholat jamak qasar? Ya. Baiklah, mari kita sebelum kita menutup pembelajaran jarak jauh ini, mari kita bersama-sama membaca doa setelah belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah la alaina bima'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya cintai, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran ini, Bapak berpesan bahwa setelah menonton, mengikuti materi pelajaran ini tentang sholat jamak, sholat qasar, sholat jamak qasar, mohon kiranya anak-anakku sekalian memberikan komentar di kolom komentar sebagai bukti bahwa anak-anakku sekalian mengikuti pelajaran ini. Ya, ini akan menjadi bukti bahwa kalian hadir dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Berarti ini menjadi bukti kehadiran, ya. Jadi daftar hadirnya di dalam memberikan komentar, ya. Jadi silakan memberi komentar dari slide atau video pembelajaran ini. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dengan materi sholat jamak, sholat qasar, dan sholat jamak qasar. Mudah-mudahan ini semua satu demi
satu huruf ini akan berlipat ganda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi saksi bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang cinta kepada ilmu-ilmu yang disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, ya. Baiklah anak sekalian, mari kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.